Yang masih rindu bantal dan gulingnya? Ayo, kakak mau sapa kembali. Shalom adik-adik yang di rumah. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Ya, adik-adik sudah rapi, sudah cantik, sudah ganteng semua. Kita mau sama-sama mulai ibadah sekolah minggu kita hari ini. Mari kita sama-sama mulai. Kita tenang, ajak adik, kakak, mama dan papa kita beribadah bersama ya. Mari kita naikkan pujian sama-sama. Semua baik. Apa yang Tuhan buat dalam hidup kita, semuanya baik adanya. Kita tundukkan kepala kita, lipat tangan kita. Kita sama-sama naikkan pujian ini kepada Tuhan ya. Mari sembuhlah, Kau tetapkan hidupku dalam rencana.
membuka ibadah sekolah minggu kita dengan berkat dan pimpinan Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih buat hari ini, harinya Tuhan. Hari kami beribadah, bersuka cita, memuji Tuhan, dan kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami siap untuk memuji Tuhan, bergembira, bersuka cita, meninggikan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah sekolah minggu dari awal pertengahan sampai selesainya. Kami berdoa buat teman-teman yang ada di rumah, biar bersama-sama kami untuk beribadah dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah siap memuji dan bersuka cita menaikkan pujian bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, membuka ibadah kami hari ini. Haleluya, amin. Adik-adik yang ada di rumah, senang sekali kalau hari ini kita boleh bersama-sama kembali beribadah kepada Tuhan. Ada banyak orang di luar sana belum bisa beribadah, mungkin karena masih COVID-19 jadi sulit dan takut untuk keluar rumah beribadah. Tapi tidak mengapa ya, sekalipun dari rumah kita bisa beribadah kepada Tuhan. Nah, sekarang sudah siap memuji Tuhan? Kalau siap, coba tangannya dipinggang, bangkit berdiri, dan kita mau naikkan pujian sama-sama skala minggu paling Yahud. Tangan dipinggang ya, semuanya bangkit berdiri. Yang masih malas-malasan, masih duduk nempel sama kursinya, kita bangkit berdiri yuk. Kita mau bersuka cita memuji Tuhan. Skala minggu paling Yahud, pakai gerakannya ya.
mendengarkan firman Tuhan, mari kita duduk kembali dan kita sama-sama untuk siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk kita sama-sama merenungkan firman Tuhan. Kita naikkan sebuah pujian. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di dalam hatiku. Mari siapkan hatimu dan sama-sama duduk tenang merenungkan firman Tuhan. Mari naikkan pujian bersama ya. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar. Shalom adik-adik, apa kabar? Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Sebelum kita dengar firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami boleh belajar kembali tentang firman Tuhan. Tolong kami untuk jadi anak yang dengar-dengaran dan dapat melakukan firman Tuhan hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, hari ini Kak Christine akan kembali menceritakan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Nah, adik-adik, siapa yang di sini punya saudara, punya kakak atau punya adik di rumah? Nah, sebagian anak-anak sekolah minggu punya adik dan punya kakak juga ya. Kak mau tanya lagi, siapa yang di sini sayang sama adik atau sayang sama kakaknya? Wah, Kak lihat semua anak-anak sekolah minggu kayaknya sayang nih sama saudara-saudaranya, sama kakak, sama adiknya. Pernah nggak berantem kalau di rumah? Pernah nggak marah-marahan kalau di rumah sama kakak, sama adik? Pasti pernah ya. Sekarang firman Tuhan yang akan kita dengarkan mengajarkan kita untuk saling mengasihi terhadap saudara, terhadap kakak maupun adik. Nah, kamu masih ingat tidak cerita firman Tuhan minggu lalu tentang Bapak Yakub dan Esau, saudaranya? Nah, kamu kan sudah dengar ceritanya kemarin kan, yang diceritakan oleh kakak Vera. Nah, sekarang Kakak Christine akan melanjutkan kisah tentang Bapak Yakub. Sekarang Bapak Yakub ini mempunyai anak. Anaknya sangat banyak loh. Bapak Yakub mempunyai 12 anak laki-laki. Nah, nanti kamu bisa baca kisahnya di dalam Kejadian pasalnya yang ke-37 ayatnya yang ke-1 sampai yang ke-36. Nah, di situ diceritakan tentang anak-anak Bapak Yakub. Kasih lanjutin lagi ya ceritanya ya tentang Bapak Yakub tadi ya. Nah, Bapak Yakub mempunyai 12 anak laki-laki. Wah, banyak sekali ya anak-anak laki-laki dari Bapak Yakub ini. Nah,
Bapak Yakub sangat sayang kepada anaknya yang bernama Yusuf. Yusuf sangat dicintai oleh Bapak Yakub dibandingkan saudara-saudaranya yang lain. Bapak Yakub menghadiahkan Yusuf sebuah baju, sebuah jubah yang sangat indah karena Bapak Yakub sayang kepada Yusuf. Jubahnya sangat indah. Ketika dilihat saudara-saudaranya, Bapak Yakub memberikan jubah yang sangat indah kepada Yusuf. Saudara-saudara Yusuf yang lain menjadi sangat marah. Mereka membenci Yusuf. Mereka iri kepada Yusuf karena Yusuf lebih disayang oleh Bapak Yakub. Mereka sangat marah sekali. Nah, saudara-saudaranya ini sangat membenci Yusuf. Nah, Yusuf juga pernah bercerita kepada saudara-saudaranya. Nah, Yusuf menceritakan mimpinya. Yusuf bercerita nih kepada saudara-saudaranya. Kemudian saudara-saudaranya yang lain mendengarkan cerita dari Yusuf. Yusuf bermimpi seperti ini. Yusuf bermimpi berkas-berkas gandum saudaranya tadi, ya, saudaranya yang banyak tadi, mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkas gandumnya Yusuf. Wah, saudaranya berpikir, Yusuf ini sombong sekali. Masa berkas gandumku, katanya dia bermimpi menyembah berkas gandumnya si Yusuf. Kemudian Yusuf bercerita lagi. Nah, dalam mimpinya ada matahari, bulan, dan 11 bintang sujud kepada Yusuf. Wah, mendengar cerita Yusuf ini, saudara-saudaranya menjadi semakin marah, semakin membenci Yusuf karena Yusuf dianggap sombong. Aku sangat marah sekali kepada Yusuf. Aku benci kepada Yusuf. Aku iri kepada Yusuf, kata saudara-saudaranya yang lain. Wah, Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya. Boleh nggak kita membenci saudara kita? Kristin mau tanya kepada anak-anak sekolah minggu. Boleh tidak? Nah, Kristin lanjut lagi ya cerita firman Tuhannya ya. Nah, kemudian suatu hari Bapak Yakub memanggil Yusuf. Yusuf, Yusuf, kesini. Aku mau minta tolong kepada kamu. Coba lihat saudara-saudaramu yang sedang menggembalakan kambing domba. Kamu lihat ya bagaimana keadaan saudara-saudara kamu. Yusuf berkata, iya Bapak, aku akan melihat saudara-saudaraku yang mengembalakan domba, kata Yusuf. Kemudian Yusuf pergi mentaati perintah Bapak Yakub. Nah, kemudian Yusuf bertemu dengan saudara-saudaranya yang sedang mengembalakan kambing domba di Dotan. Nah, Dotan ini nama sebuah tempat. Nah, saudara-saudaranya sedang mengembalakan kambing domba di sana. Ketika dilihat, saudara-saudaranya melihat bahwa Yusuf, wah, lihat, itu Yusuf. Ngapain Yusuf kesini? Aku benci sekali sama Yusuf. Aku marah sekali sama Yusuf. Itu yang dikatakan saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya marah kepada Yusuf karena cerita-cerita Yusuf yang tadi ya. Dan kemudian Yusuf yang paling disayang oleh papanya. Nah, jadi saudara-saudaranya merasa marah kepada Yusuf. Mari kita berbuat jahat kepada Yusuf, kata saudara-saudaranya. Anak-anak, boleh tidak berbuat jahat kepada saudara-saudara kita, berbuat jahat kepada kakak dan adik kita? Saudara-saudara Yusuf mau melakukan hal yang jahat kepada Yusuf. Kamu mau tahu apa yang dilakukan saudara-saudaranya? Dengar baik-baik ya, duduk yang tertib lagi ya. Apa yang dilakukan saudara-saudaranya Yusuf ya. Nah, kemudian saudara-saudaranya Yusuf punya rencana.
Ketika Yusuf sudah datang, saudara-saudaranya ini merampas jubah Yusuf. Ya, jubah yang tadi diberikan papanya, jubah yang indah tadi dirampas. Aku mau ambil jubah kamu, kata saudaranya. Kemudian setelah diambil jubahnya, Yusuf dimasukkan ke dalam sumur yang sudah kering. Kalau sumur itu kan dalam kan ya, Yusuf dimasukkan ke dalam sumur itu. Aduh, jahat sekali ya saudara-saudaranya Yusuf. Anak-anak tidak boleh berbuat jahat ya kepada saudara ya. Aduh, kita lanjutkan lagi ceritanya. Kemudian setelah Yusuf dimasukkan ke dalam sumur yang kering tadi, mereka bilang begini, kita nanti bilang sama Bapak Yakub ya, kalau Yusuf ini sudah meninggal. Nah, caranya jubah yang bagus ini nih kita mau celupkan ke darah kambing. Kita kasih darah-darah. Nanti kita bilang kepada Bapak Yakub, kepada Bapak kita, kalau Yusuf meninggal karena diterkam oleh binatang buas, mati karena binatang buas. Oke? Baik. Itu yang dikatakan oleh saudara-saudara Yusuf yang lainnya. Aduh, saudara-saudara Yusuf tidak baik ya. Mereka berbohong, sudah berbuat jahat, berbohong lagi. Anak-anak di rumah jangan lakukan itu ya. Nah, kemudian mereka melihat nih dari jauh, wah, kayaknya di sana ada seorang pedagang lewat, ada orang asing lewat. Itu kayaknya seorang pedagang deh lewat. Wah, benar, ternyata ada pedagang Midian yang lewat. Kemudian saudara-saudaranya punya ide lagi nih, idenya jahat sekali. Daripada Yusuf kita biarkan di sumur kering ini, kita jual aja ya Yusuf, kan nanti kita bisa dapat uang, kata saudara-saudaranya. Akhirnya Yusuf diangkat dari sumur kering itu, kemudian Yusuf dijual kepada pedagang Midian ini. Ya, saudaranya ini sangat jahat sekali ya. Wah, kemudian setelah selesai Yusuf ikut sama pedagang Midian. Kemudian saudaranya pulang. Setelah pulang, mereka menceritakan kepada Bapak Yakub bahwa Yusuf sudah meninggal diterkam oleh binatang buas saat mengembalakan kambing domba. Saudara-saudaranya menunjukkan jubah yang indah yang tadi tuh yang dirampas sudah berlumuran darah. Wah, Bapak Yakub menjadi sangat sedih. Anak kesayangannya mati, Yusuf mati. Wah, Bapak Yakub tidak tahu kalau Yusuf dijual pada pedagang di Midian karena saudara-saudaranya ini berbohong. Sangat sedih hati Bapak Yakub ketika dikatakan Yusuf sudah meninggal. Nah, anak-anak, Yusuf tadi kan ikut dijual kepada pedagang Midian. Nah, setelah Yusuf ikut pedagang Midian ini, akhirnya Yusuf dijual lagi oleh pedagang Midian ini. Nah, Yusuf dijual kepada Bapak Potifar, seorang pengawal Raja Firaun yang ada di Mesir. Akhirnya Yusuf dijual lagi kepada Bapak Potifar, seorang pengawal Raja Firaun. Dari cerita firman Tuhan ini, kita mau belajar kebenaran firman Tuhan untuk saling mengasihi, menyayangi terhadap saudara-saudara kita, terhadap kakak atau adik. Tuhan Yesus pernah berfirman di dalam Alkitab, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasihilah sesamamu manusia. Ya, sesama manusia itu berarti saudara-saudara kita, kakak, adik kita. Ya, harus saling menyayangi, harus saling mengasihi. Jangan seperti saudara-saudaranya Yusuf tadi, saling membenci, marah. Saudara-saudara Yusuf marah kepada Yusuf, benci kepada Yusuf, sampai-sampai berbuat jahat kepada Yusuf. Jangan ya, anak-anak di rumah harus saling menyayangi satu dengan yang lainnya.
kepada saudara, kepada kakak dan adik, harus saling mengasihi, harus saling menyayangi. Kak Christine mau tanya, di sini siapa yang pernah marah-marah sama adik atau kakaknya? Siapa yang pernah benci kepada adik atau kakaknya? Kalau adiknya buat salah, marah-marah. Kalau kakaknya buat salah, marah-marah. Ya, kalau kakak atau adiknya berbuat salah, jangan dimarahin, tapi kasih tahu yang baik ya, yang benar seperti apa. Ya, kakak, adik, saudara-saudara yang lain harus kita sayang, harus saling menyayangi. Itu yang diperintahkan Tuhan. Siapa yang di sini mau taat akan perintah Tuhan? Wah, Kak Christine yakin kamu pasti mau taat akan perintah Tuhan. Pasti kamu mau dengar-dengaran akan perintah Tuhan. Ya, sayangi dan kasihi saudara-saudara kamu ya, kakak atau adik kamu ya. Nah, sekarang Kak Christine mau mengajarkan ayat hafalan kepada kamu semua. Ayat hafalan kita terambil dari Yohanes 15 ayatnya yang ke-17. Lagi ya, Yohanes 15 ayatnya yang ke-17. Firman Tuhan berbunyi seperti ini. Inilah perintahku kepadamu. Kasihilah seorang akan yang lain. Sekali lagi ya, Yohanes 15 ayat 17. Inilah perintahku kepadamu. Kasihilah seorang akan yang lain. Nah, itu perintah Tuhan di dalam Yohanes 15 ayatnya 17. Untuk mengasihi satu dengan yang lainnya. Lakukan firman Tuhan ya. Coba mulai sekarang belajar untuk mengasihi saudara-saudara kita. Mengasihi satu dengan yang lainnya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini. Tolong kami untuk dapat mengasihi saudara-saudara kami, kakak atau adik, saling menyayangi, saling mengasihi, tidak marah-marah, tidak membenci, tidak iri hati, tetapi saling sayang seperti yang Tuhan perintahkan di dalam firman yang kami dengarkan. Tuhan Yesus, tolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik kalian di rumah, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mau sama-sama mempraktekkan firman Tuhan ya, dimanapun kita berada. Untuk kita bisa menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Saat ini kita akan memberikan persembahan. Adik-adik masih ingatkah di rumah? Kamu bisa memberikan persembahan dengan kamu bisa memasukkan ke dalam celengan persembahanmu, dan nanti ketika kamu datang ke gereja, kamu bisa membawanya dan memberikannya kepada Tuhan. Ya, adik-adik di rumah, atau misalkan kamu mau memberikan persembahan, kamu bisa minta tolong mama dan papa untuk bisa mentransfer ke QRIS barcode berikut ini. Ya, adik-adik di rumah. Sekarang adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah bernyanyi buat Tuhan, kita sudah memberikan persembahan kepada Tuhan, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Saatnya kita mau tutup ibadah kita pada hari ini. Yuk, kita kembali bangkit berdiri dan kita mau bersama-sama menutup ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Mari kita sama-sama bergandengan tangan, adik dan kakak, bersama mama papa di rumah. Mari kita naikkan pujian, mengucap syukur. Ibadah boleh selesai dengan pujian dan berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Nyanyi sama-sama ya. Terima kasih
setia. Tuhan kami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Syukur bagi-Mu. Syukur bagi-Mu. Terima kasih Tuhan, Bapa di sorga, Bapa dalam nama Yesus, kami mengucap syukur, kami sudah beribadah kepada Tuhan dan boleh selesai. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati kami semua. Teman-teman yang belum sempat bertemu di tempat mereka masing-masing, Tuhan memberkati kami semua. Kami rindu bisa beribadah kembali bersama-sama di gereja kami. Tuhan berkatilah semua teman-teman dan juga untuk kakak-kakak sekolah minggu supaya kami tetap sehat dan kuat, dan kami juga berdoa untuk Indonesia. Tuhan memberkati sehingga segera pulih dari virus corona ini. Terima kasih Tuhan, berkati juga untuk sekolah kami, di rumah kami masing-masing, dan juga memberkati kami semua. Terima kasih Bapa, kami mau terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua, dan Tuhan juga menolong dan menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kami berdoa dan mengucap syukur menutup ibadah sekolah minggu kami pada siang hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik yang di rumah, terima kasih karena kalian sudah setia tetap mengikuti sekolah minggu dengan rajin. Wah, anak-anak hebat dan luar biasa. Kakak berdoa kita akan berjumpa minggu depan ya. Tetap setia dan kita tetap menyaksikan melalui YouTube channel ini ya, bersama mama dan papa, kakak dan adik di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik di rumah.